Bencana Sumatera 2025 memorak-porandakan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, dampak serius salah satunya terlihat di Kabupaten Aceh Tamiang. Lumpur yang terhanyut banjir merusak hingga mengubur rumah-rumah warga. Ribuan orang terpaksa mengungsi. Di pengungsian, tidak sedikit warga terdampak terus memupuk asa di tenda-tenda ala kadarnya. Mereka bertahan hidup dari uluran tangan sesama. Bantuan untuk korban bencana memang mengalir deras, namun penyalurannya menghadapi sejumlah kendala. Bencana Sumatera bukanlah tanpa sebab. Pemecahannya haruslah menyentuh akar persoalan. Bersama saya Ninda Febiola, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Aceh Menyayat Hati. Seperti inilah penampakan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh yang porak-poranda diterjang banjir bandang pada penghujung November 2025. Aceh Tamiang bak diterjang tsunami jilid 2, menempatkannya sebagai salah satu wilayah yang terdampak bencana paling parah di Aceh. Lebih dari 2 pekan usai bencana, air, lumpur dan kayu-kayu gelondongan besar masih dijumpai di sana-sini. Bahkan timbunan lumpur ini kini mulai mengeras. Saat ini saya sedang berada di Desa Pantai Cempah di Kecamatan Bandar Pusaka. Ini merupakan salah satu desa yang terkena banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, di mana lokasi ini itu menurut informasi dari warga sekitar itu air naik itu sekitar pukul 7 pagi itu sudah mulai tinggi dan pukul 8 itu sudah seleher. Nah, warga di sini tuh langsung mengevakuasi barang-barang mereka dan keluarga itu ke tempat yang lebih tinggi. Bencana tak hanya mengoyak sejumlah infrastruktur vital dan ribuan rumah penduduk, tapi juga menguburnya dengan timbunan lumpur hingga kayu gelondongan. Ratusan warga juga dilaporkan hilang yang hingga kini belum ditemukan. Diduga kuat sebagian mereka terkubur lumpur yang kini memadat. Saya selaku kepala dusun Bendu Desa Pantai Cempah, kondisi tentang banjir tahun 2026 tanggal 26 yang mana air datang sangat deras hingga menyebabkan rumah-rumah banyak yang terbawa arus. Di sini kami masyarakat mengungsi di tempat yang tinggi, bertahan sampai 4 hari tanpa ada air bersih, tanpa ada apa-apa. Di sini kemudian kami kembali untuk melihat kondisi rumah kami yang sudah hancur. Setelah itu kami mulai mengais-ngais barang bekas untuk kita buat gubuk pondok-pondok seadanya untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi kita mengenal ada istilahnya infrastruktur vital. Dalam hal ini akses pergerakan manusia itu dan juga barang perlu dipulihkan secara cepat, memastikan sekiranya misalnya banyak jembatan, banyak jalan yang terputus, artinya memastikan sedapat mungkin akses-akses primer itu bisa disediakan. Yang kedua, dengan menghitung jumlah kebutuhannya, termasuk juga memastikan tempat-tempat yang terisolir itu aksesnya bisa dibuka, sehingga saya kira fase saat ini adalah masih juga fase penyelamatan atau menolong jika masih ada korban-korban yang masih belum bisa mendapatkan pertolongan bantuan. Yang kedua adalah memastikan logistik air, makanan dan lain-lain bisa akan berjalan, dalam hal ini melalui jalan dan jembatan yang tadi bisa dilewati. Tak terkira betapa sulit memulihkan kondisi pasca bencana, khususnya Aceh Tamiang, juga daerah lain yang terdampak parah. Akses yang terputus, jalur utama yang rusak parah atau tertutup lumpur dan kayu tidak hanya menyulitkan mobilisasi, tapi juga membuat sejumlah titik terisolasi.
bersih-bersih dan pemulihannya pun diperkirakan bakal memakan waktu cukup lama. Yang jelas perlu mengecek kebutuhan ataupun juga kaji cepatnya. Jadi memastikan lagi, misalkan tadi ada data korban jiwa, data orang mungkin cedera, mengungsi, dan kemudian kerusakan-kerusakan yang ada. Secara umum ini akan dibagi ke dalam 4 atau 5 hal. Yang pertama adalah kerusakan rumah, bangunan warga. Jadi menghitung berapa kebutuhannya. Dalam hal ini nanti akan berkaitan dengan shelter. Kemudian yang kedua adalah akses, dalam hal ini misalnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah jalan, jembatan, telekomunikasi, air, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu adalah bagaimana memastikan kalau masuk ke tahap rehab rekon, sebetulnya apakah memungkinkan sudah masuk di dalam penyiapan pemulihan ekonomi. Tetapi kalau melihat kondisinya saat ini, saya kira proses ini ada di dalam fase yang disebut dengan transisi darurat. Selain menyoal rehabilitasi, masalah tidak kalah serius menyangkut evakuasi sampai distribusi bantuan logistik. Saat bersamaan, kekhawatiran akan munculnya berbagai gangguan kesehatan menggayuti. Untuk saat ini kami masyarakat belum bisa mengatakan untuk kami pun masih bingung ini. Jadi sekarang kami lakukan yang mengais barang-barang yang papan-papan untuk dijadikan gubuk ataupun tempat tinggal sementara. Kami sendiri aja pun belum tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus dilakukan. Kami juga telah mengidentifikasi bangunan, jalan, dan infrastruktur dampak lainnya, tentu dalam rangka rekonstruksi. Tentu kami terus berkoordinasi dengan BNPB sebagai lembaga yang memang memiliki otoritas untuk menangani masalah bencana. Jadi BRIN lebih banyak mensuplai data-data yang diperlukan. Selain itu juga BRIN telah menerjunkan 9 tim kesehatan di daerah Biren Aceh yang bertugas melakukan mitigasi terkait potensi penyakit yang akan timbul, dan saat ini yang sudah terdeteksi misalnya penyakit gatal-gatal dan sebagainya. Dan kami juga sudah menerjunkan tim survei drone yang melibatkan pesawat nirawak milik BRIN yang dapat terbang sampai radius 50-100 km untuk memitigasi area potensi bencana, terutama untuk mengantisipasi bencana susulan ini. Pemulihan lingkungan akibat bencana membutuhkan kerja ekstra keras segenap pihak. Selain itu, pemulihan juga memerlukan perlengkapan yang mumpuni. Setelah pemulihan kelak, lantas bagaimana warga menatap masa depan? Bencana Sumatera mengetuk hati para pegiat kemanusiaan terjun ke lapangan membantu saudaranya. Mereka bahkan menembus hingga ke kantong-kantong yang terisolasi. Sementara di sejumlah titik beberapa gajah terlatih dimanfaatkan untuk membantu membersihkan sisa-sisa bencana seperti potongan kayu-kayu gelondongan yang berserakan. Persoalannya, daya dukung relawan maupun gajah-gajah ini sangatlah terbatas. Banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah wilayah. Di Aceh, selain Kabupaten Aceh Tamiang, wilayah lain yang mengalami kerusakan cukup serius yakni Kabupaten Pidi Jaya. Pasca banjir, endapan lumpur yang mengeras dan sampah kayu-kayu gelondongan terhampar di mana-mana. Sebagian menumpuk di halaman rumah warga hingga fasilitas umum yang menyulitkan orang-orang. Sulit dibayangkan, dalam kondisi yang serba porak-poranda, warga terdampak masih harus membersihkan lingkungan mereka dari sampah-sampah berat sisa bencana. Saya pun nggak punya rumah lagi habis lah. Itu kondisinya gimana? Ketimpa kayu atau seperti apa? Di bawah air. Di bawah air. Air kalau yang di belakang-belakang rumah bapak ini, habis dihantam kayu. Memang kayu balok tuh banyak. Nah, memang kayu dari gunung kan mesti berakar-akar itu kayunya. Putusnya sejumlah jembatan dan rusaknya beberapa jalan yang menjadi akses utama menyulitkan pergerakan alat berat. Padahal, berbagai alat berat sangat diperlukan untuk bersih-bersih dan pemulihan lingkungan. Itu benar-benar kota kayak kota zombie. Demi Allah, itu full lumpur ya. Dan ketika buka kaca,
debu. Dan saya mencoba untuk tidak pakai masker karena tidak pengen berjarak dengan masyarakat di sana. Tapi ternyata saya pulang membawa rinitis gitu. Tapi bayangkan bagaimana masyarakat sana hidup dailynya seperti itu. Dan saya melihat bahwa hadirnya posko-posko pemerintahan itu hanya stop di jalan-jalan besar. Jadi ketika saya di jalan, saya ketemu dengan bapak-bapak yang jalan katanya sekitar 45 menit dari dusunnya atau desanya. Lalu, Mbak, saya ini orang pertama yang keluar dari dusun kami. Saya keluar untuk mencari bantuan karena bantuan dan posko-posko itu tidak sampai ke titik-titik terdalam. Kami terus berusaha bekerja sama dengan masyarakat, relawan, TNI Polri dan seluruh stakeholder untuk coba menembus jalur Aceh Utara Bener Meriah. Dan ini ada beberapa alat berat yang terus bekerja di sana, tapi memang kondisinya memang sangat-sangat sulit dan kami terus meminta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah atasan guna dukungan solar. Apabila solarnya memang belum masuk, ini juga akan sangat sulit untuk alat berat bekerja. Di Aceh, beberapa daerah yang terisolasi, situasi memaksa warganya bertahan hidup. Dari uluran tangan sesama warga, termasuk relawan, beragam bantuan dialirkan. Namun begitu, kekuatan relawan teramat terbatas bila dibandingkan negara yang memiliki segalanya. Sederet keterbatasan ini diantaranya menyangkut persoalan sumber daya dan anggaran, wewenang legal, serta standarisasi dan profesionalisme. Saya yakin semua elemen gitu ya, termasuk pemerintah daerah, termasuk juga relawan. Tadi kami juga mendengarkan apa yang Mbak Ciki sampaikan itu. Betul sekali, pasti ada kesulitan sekarang dan mungkin jika emang lebih baik dievakuasi ke tenda-tenda, posko-posko terdekat, mungkin itu dapat dilakukan. Di tengah keterbatasan, relawan berperan krusial sebagai penyambung lidah atau pengisi celah. Relawan yang sifatnya kurang birokratis umumnya bergerak lebih cepat ke titik bencana. Pun, relawan juga memiliki pemahaman yang lebih dalam menyangkut kebutuhan spesifik komunitas lokal ketimbang birokrasi pusat yang cenderung kaku. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang muncul, sampai kapan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana disandarkan pada relawan? Lantas bagaimana pula warga menatap masa depannya? Pokoknya seperti inilah Pak, dengan keadaan yang seadanya, kami pun tidur kalau banyak nyamuk, itu kedinginan. Kalau hujan pun was-wasan, ikut basah juga kan ada tendanya nggak bocor kan. Ini berapa ukurannya Pak tenda Pak? Ukuran ini tenda dari saya sendiri. Iya. Pas kebetulan kan ada di rumah yang roboh, pokoknya nyangkut saya gunakan untuk buat tenda. Makannya kita nunggu dikasih nasi yang di pinggir jalan Bu. Iya, orang-orang berhenti kasih nasi yang di pinggir jalan. Sebelum bencana ini terjadi, Ibu mata pencariannya apa Bu? Saya buka warung kecil-kecilan Bu, jualan sembako, kios kecil-kecilan. Tapi ini sudah habis semua. Makanya saya berpikir apa pencarian kami ke depan Bu. Itu satu-satunya, ya? Sumber mata pencarian satu-satunya Bu? Iya, anak saya jualan nasi. Tapi sudah habis semua, setelnya habis semua, nggak ada apa-apa lagi Bu yang tersisa. Jadi kami tidak tahu ke depannya apa yang mau kami usahakan untuk menyambung hidup. Kami sekarang sedang melakukan pemetaan terkait dengan para pengusaha UMKM yang terdampak. Jadi terdampaknya apakah berat, ringan, dan sedang. Jadi kami juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk juga dengan para penyalur kredit, khususnya mungkin kredit program ya, kredit usaha rakyat. Bencana sudah berlalu beberapa pekan, tapi tidak sedikit warga terdampak yang masih tinggal di pengungsian sebab rumah mereka belum bisa dihuni atau bahkan lenyap sama sekali. Mereka pun menanti bantuan tepat sasaran. Bantuan untuk korban bencana Sumatera mengalir deras, datang dari berbagai penjuru. Di tengah masifnya bantuan yang datang, persoalan tata kelola kerap memicu tanya.
Serapih apa pengelolaannya? Diakui, dalam situasi darurat seperti ini ada saja pihak-pihak yang mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan yang membuat penyaluran bantuan melenceng dari yang digariskan. Bencana Sumatera 2025 adalah potret memilukan, memprihatinkan, juga mengusik nurani kemanusiaan. Betapa warga tak berdosa tercerabut harta berharga, bahkan nyawa oleh banjir bandang yang menerjang, merusak, lalu menimbunnya dengan lumpur yang terhanyut. Tempat berteduh yang dulu hangat dan nyaman, kini berganti dengan tenda-tenda darurat, disesaki pengungsi, pun minim sanitasi. Habis dari turunnya air bencana, kita sudah di sini Pak, tetap bertenda. Berarti memang rumahnya di sini? Iya, rumah kita di sini. Ya, selama bertenda di sini Pak, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Pak? Buah. Iya. Debu terlalu banyak, kasihan karena anak-anak kecil, bisa tidak dibantu, sesak. Di tengah situasi menyesakan yang butuh penanganan lebih serius, kabar tak sedap berhembus, menyebut 80 ton bantuan logistik untuk Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pupus. Raib entah kemana. Begitu laporan yang sampai di telinga orang nomor 1 Aceh, Muzakir Banaf atau akrab disapa Bu Alem. Sebenarnya kalau Bener Meriah Jawa Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi itu nanti lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Bener Meriah. Dan banyak donatur-donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Tidak tepat sasaran. Demikian Mu'alem menggarisbawahi pentingnya distribusi yang baik agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak menerimanya. Diakui, belum seluruh warga terdampak bencana menerima bantuan yang mereka butuhkan. Apalagi, tidak sedikit di antara mereka yang terjebak di kantong-kantong terisolasi. Di sisi lain, pemangku kepentingan meyakini bantuan sudah banyak masuk melalui jalur udara di Bandara Rembele. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ cepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Tagor, Bupati Bener Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Karena kita tahu bahwa Bener Meriah tempat mereka hantar karena di situ ada bandara yang boleh kita gunakan. Bencana Sumatera mengetuk sanubari kedermawanan ragam kalangan. Mereka pun ramai-ramai mengulurkan tangan membantu meringankan beban saudaranya. Tapi mengiringi derasnya rupa-rupa bantuan yang mengalir, tantangan juga hadir menyangkut bagaimana caranya agar tata kelola bantuan sampai penyalurannya tak melenceng dari yang digariskan. Sebab masifnya bantuan dipandang rentan memicu penyelewengan. Ketidakperpaduan distribusi yang saya lihat sekarang ini juga harus segera diperbaiki. Ada tumpang tindih bantuan di lokasi, kemudian bagaimana potensi penyalahgunaan dana nanti ke depan kalau tidak segera diatur, dan bagaimana kemudian jangkauan-jangkauan distribusi yang tidak mudah untuk diatasi dengan segera. Nah, ini yang saya mengamati masih terlalu carut marut saat ini ya. Yang dalam aturan itu harus berbadan hukum, Mbak. Jadi yang mengajukan izin ini harus berbadan hukum, ya kan? Ya badan hukumnya bisa dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk-bentuk lain gitu. Jadi kalau berbadan hukum kita bisa lebih mengukur lebih baik gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mensos, kami meyakini niat Pak Mensos itu baik, bahwa penggalangan dana dari masyarakat, penggalangan bantuan dari masyarakat ini tepat sasaran dan juga tepat guna. Artinya kita bisa mendeteksi siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertanggung jawab, bantuannya untuk dikemanakan. Segenap pemangku kepentingan berusaha keras agar penyaluran bantuan ke daerah terdampak bencana Sumatera jangan sampai kendor, terutama saat-saat krusial seperti sekarang ini. Aceh mendapat skala prioritas tinggi. Menurut catatan BNPB, pengungsi di Aceh merupakan yang terbesar. Angkanya mencapai 831.000 pengungsi atau setara 90% dari sekitar 894.000 pengungsi bencana Sumatera. Itu pula yang menjadi alasan mengapa pengiriman logistik ke Serambi Mekah ini juga lebih intensif dibanding daerah lain. Selain tata kelola yang baik,
Penyaluran bantuan membutuhkan pula infrastruktur yang mendukung. Rusak atau terputusnya sejumlah infrastruktur penghubung membuat bantuan yang dialirkan tidak serta-merta mendarat mulus ke tempat tujuan. Kalau saya boleh saran itu TNI harus menjadi garda depan ya. Kalau hanya BNPB, kemudian masyarakat dan sebagainya, ini secara penanganannya agak berat ya. Artinya lokasi-lokasi tersebut tidak bisa terjangkau dengan cara-cara biasa. Nah, oleh sebab itu partisipasi pun itu harus juga diatur dengan cara-cara yang berbeda. Strategi yang diambil ini tentu saja kita mengejarnya langsung ke titik-titik pengungsian dan posko yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian berikutnya yang langsung tadi saya sampaikan kita kejar di titik-titik pengungsian masyarakat yang terpisah-pisah. Saat ini titik pengungsian itu yang terdata di kita di Aceh 13 kabupaten kota yang ada pengungsiannya itu 2.186 titik. Nah, ini yang kita selalu dapatkan biasanya update posisi koordinat dari personel TNI dan Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas. Informasi dari titik pengungsian yang kita dapatkan hari ini itu akan menjadi prioritas kita pada hari berikutnya. Dengan demikian, bantuan yang kita salurkan dari Lanut itu pasti sampai di titik yang membutuhkan. Sementara, di balik semaraknya antusiasme individu-individu yang mengulurkan tangan, situasi ini memicu tanya. Partisipasi mereka, solusi atau justru problematik? Bahwa semangat daripada regulasi atau undang-undang ini adalah agar dana yang diambil dari masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, semangat gotong royong, semangat ini itu terus dipelihara dengan menjaga kepercayaan semua pihak. Dan untuk pemerintah tentu ini menjadi hal yang sangat strategis ketika kita mendapatkan mitra dari swasta, dari masyarakat, dari yayasan, dari lembaga yang membantu tugas-tugas pemerintah. Belasan desa dan ribuan rumah di Aceh lenyap akibat banjir bandang di penghujung November 2025. Ratusan ribu warga terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meski begitu, tidak sedikit kondisi pengungsi yang membuat banyak orang mengelus dada. Mereka tinggal di bawah tenda-tenda ala kadarnya, sembari berjuang memupuk asa di tengah reruntuhan. Belasan desa di Aceh hilang oleh derasnya hantaman banjir bandang di penghujung November 2025. Ratusan ribu orang mengungsi karena rumah-rumah mereka rusak atau bahkan lenyap sama sekali. Di pengungsian, mereka tidak hanya berjuang bertahan hidup, tapi juga memupuk asa di tengah reruntuhan. Sudah hampir 3 pekan, bencana mengerikan banjir bandang dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan orang terdampak kini kehilangan tempat tinggal, menyisakan puing-puing, bahkan sebagian besar sudah rata dengan tanah. Salah satu kabupaten yang terdampak, Aceh Tengah, tercatat 14 kecamatan porak-poranda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah mengakui sejumlah tantangan masih harus dihadapi, terutama akses untuk jalur darat yang belum bisa dilewati. Ada 83 jalan ruas kabupaten, 7 jalan ruas provinsi, 4 jalan ruas jalan nasional, serta ada 73 jembatan penghubung putus dan tertimbun longsor, mengakibatkan saudara kita yang berada di 80 desa masih terisolasi. Data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menunjukkan rumah rusak terbanyak berada di Aceh Utara dengan 36.964 unit, 18.914 unit rumah di Aceh Timur, dan 10.720 unit di Aceh Tamiang. Begitu banyaknya rumah yang rusak, tersapu banjir, dan juga terkubur longsor, membuat warga setempat semakin resah akan bagaimana masa depan mereka. Apalagi sebagian desa hilang. Mohon juga pada kesempatan ini ada banyak dokumen yang hilang, yang dimiliki yang berharga, itu sertifikat, kemudian ijazah sekolah, surat-surat kendaraan bermotor dari kepolisian,
dokumen perbankan, buku tabungan, kami mohon kementerian lembaga terkait tidak bisa juga menggratiskan mereka kepada mereka, Pak. Sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya, Pak, untuk itu, Pak. Sehingga mereka akan sangat terbantu sekali. Kemudian kami sampaikan juga ada beberapa desa yang memang yang hilang karena longsor, kemudian ada yang terkena pinggir sungai, bantaran harus kita pindahkan. Kami sudah koordinasi dengan Bapak Arek Sirait, ada beberapa desa yang memang harus direlokasi. Dari pernyataan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto itu tersimpulkan bahwa salah satu opsi yang dapat diupayakan oleh pemerintah untuk beberapa desa adalah relokasi. Terlebih pada wilayah yang masih rentan potensi bencana dan dinyatakan tidak aman. Bersamaan dengan itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pun menyiapkan 21 lokasi lahan relokasi bagi 3 provinsi terdampak, terdiri dari 8 lokasi di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, 5. Pemilihan lokasi disebut berdasarkan pertimbangan keamanan geologis, legalitas lahan, serta akses terhadap fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Sementara, ada 2.600 unit rumah hunian tetap yang akan dibangun. Relokasi dan rehabilitasi hunian akan dimulai pada Minggu pekan ini. Pemerintah akan menggandeng berbagai pihak agar rencana tersebut dapat dijalankan secepat mungkin, walaupun masih harus bertabrakan dengan beberapa kendala seperti masalah aturan. Cepat kan tadi sudah siapkan, Aceh ada 2 titik tadi kan udah 1.000, Sumatera Barat nanti dilihat dengan alokasi yang ada nanti mereka rapat dulu ya, seperti apa. Sumatera Utara juga tadi sudah cukup jelas ya. Tadi Tapalus Selatan nanti akan lihat datanya karena ada yang menyangkut soal semuanya masalah aturan. Jadi kita lihat kan ya, jadi sebenarnya kan kesiapannya masalah aturan kan. Nah jadi ya makanya tolong itu dipercepat karena arahan Presiden sudah jelas dalam rapat kabinet aturan ya itu bagaimana dicari solusinya, jangan sampai kita lambat ya, kita ragu-ragu untuk membantu rakyat. Selesaikan ya masalah aturannya itu jangan sampai menghambat kita. Dengan sederet persiapan yang telah dijalankan oleh pemerintah bukan berarti relokasi tanpa masalah. Relokasi korban bencana sedianya merupakan tantangan yang kompleks, seperti ketersediaan dan legalitas lahan serta akses, tantangan psikososial, serta masalah sosial dan ekonomi. Nah, itu sendiri ketika ditempatkan yang baru, dia nanti merasa cocok. Karena berbagai kasus sebelumnya itu banyak selalu tidak mau direlokasi dan mereka balik lagi ke mata pencarian yang ini, itu yang terjadi dulu di Lumajang kan seperti itu. Nah, maksud saya ini juga, ini kan baru perencanaan di tingkat pemerintah, artinya tingkat government. Nah, bagaimana publik menerima si korban ini, nerima atau enggak, itu harus ditanyakan dulu, ada sosial yang jelas. Jangan sampai nanti setelah sudah dibangun, biasanya itu terus berebut mereka, saya milih yang ini, milih yang ini, milih enggak. Pembagiannya ini seringkali jadi problem tersendiri. Nah, menurut saya ini juga hal yang penting karena mereka kan namanya korban bencana ya, jadi jangan sampai kemudian mereka tidak merasa apa namanya dilibatkan. Nah, itu yang harus penting. Yang kedua adalah yang penting adalah pemerintah cepat karena ini kan situasi sudah hampir sebulan dan menurut saya juga harus dipikirkan juga kolaborasi ini kan seringkali kan terkendala oleh ini kan memang ini kebijakan pemerintah kuat dalam hal ini Presiden ya. Tapi kan di tingkat kementerian lembaga ini kan birokrasinya Apalagi transisi ke masa pemulihan pasca bencana justru lebih berat untuk dihadapi para korban yang dalam kondisi masih diselimuti trauma. Transisi ke fase pemulihan. Oh, ini berat sekali, Mbak, karena di situ ada yang disebut dengan pertama adalah recovery disaster ekologi, recovery disaster humanitarian, recovery disaster sosial, recovery disaster ekonomi. Manfaatkan itu kayu-kayu. Jadikan itu rumah budaya Sumatera, budaya Aceh, budaya Tapanuli. Dan akhirnya kita menjadikan sebuah rebuild yang betul-betul memiliki strategi. Masyarakat hanya bisa menaruh rasa percaya mereka kepada pemerintah dan berharap pemerintah dapat segera mencari jalan keluar. Di sisi lain, Presiden menegaskan negara hadir dan meyakini Indonesia mampu menangani rekonstruksi dan rehabilitasi bencana. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk
apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi, segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memunculkan tanya, apa yang menjadi penyebab bencana ini begitu masif? Hujan ekstrim di wilayah lereng curam, perubahan iklim global, hingga tidak seimbangnya ekosistem hutan disinyalir menjadi faktor pemicu. Bencana Sumatera yang menimbulkan dampak memilukan tidaklah terjadi tanpa sebab. Hujan ekstrim di sejumlah titik disebut menjadi pemicunya. Namun rusaknya ekosistem yang membuat alam kehilangan daya dukungnya juga dinilai sebagai faktor penting pengundang bencana yang tak dapat dikesampingkan begitu saja. Saya Ninda Fibiola, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hujan deras yang turun secara terus-menerus di penghujung November lalu masih menyisakan trauma mendalam, khususnya bagi warga di 3 provinsi di Sumatera. Sampai saat ini banjir masih melanda di beberapa titik di Aceh yang memaksa korban mengungsi. Banjir besar tersebut meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa dan memantik pertanyaan besar tentang apa yang menjadi sebab musababnya. Ancaman potensi bencana banjir bandang di wilayah Sumatera kembali mencuat pasca temuan disertasi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2020. Para ahli sepakat bahwa sejatinya bencana alam tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, yang artinya bencana bukan tanpa sebab. Curah hujan yang terjadi di akhir tahun 2025 ini dikategorikan extraordinary atau sangat tinggi yang menyebabkan banjir bandang tak terhindarkan. Data meteorologi menunjukkan hujan yang telah mengguyur Pulau Sumatera mencapai lebih dari 300 mm per hari. Angka ini tergolong ekstrim untuk wilayah tropis. Kondisi ini diperparah dengan adanya siklon tropis Senyar di Selat Malaka yang terbentuk akibat pemanasan global yang menarik uap air dalam jumlah besar dan bergerak ke wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Fenomena ini telah teramati sejak beberapa tahun sebelumnya. Ia merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang kian meningkat. Tanya memang sebelum tahun 2020. Jadi banjir bandang di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang ini bukan yang pertama ya. Kalau kita bisa melihat di sini ada banjir bandang tahun 2006, kemudian tahun 2014 ya, dan tahun 2017 ya. Kalau tidak salah setelah itu ada juga banjir bandang tapi skalanya juga agak kecil di tahun 2020-an. Banjir di Aceh Tamiang terindikasi bahwa setiap 2 tahun sering terjadi banjir, sementara banjir bandang telah terjadi di tahun 2006, 2014, 2017, dan yang terparah terjadi di tahun ini. Kerusakan di hulu das mengakibatkan alam telah kehilangan daya tampung untuk menampung curah hujan yang tinggi. Berdasarkan penelitian akademisi, puncak pola hujan daerah aliran sungai terjadi pada bulan Mei dan bulan Oktober. Cuaca ekstrim ini lantas berdampak pada risiko bencana yang tak dapat dihindari. Secara geografis, wilayah Aceh Tamiang memiliki kelerengan yang sangat curam dengan struktur tanah yang rawan erosi serta banyaknya titik patahan geologi. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas infiltrasi tanah yang masuk dalam kategori sedang sehingga tidak mampu menyerap debit air hujan yang sangat tinggi. Kemiringan lahan di wilayah Aceh dianggap sebagai faktor dominan. Air mengalir begitu deras dan erosi yang rentan terjadi menghasilkan air limpasan. Distribusi kemiringan lereng di Aceh Tamiang saja mayoritas dikategorikan dengan kemiringan lebih dari 45%. Ini ada faktor slope atau kelerengan ya, kemiringan ya. Kalau misalnya tidak miring kan mungkin banjir saja tapi nggak longsor kan. Longsor itu pasti di faktor geografis curah hujan rata-rata yang turun dalam 1 bulan itu turun dalam waktu 1 hari ya, selama 3 hari berturut-turut ya, sehingga
dampaknya bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya gitu ya. Faktor risiko lainnya di Aceh Tamiang antara lain geologi dan patahan. Pulau Sumatera bagian utara memiliki patahan sesar yang mengakibatkan lereng pegunungan lebih rapuh dan rentan bencana. Dan permukiman yang berada di dataran rendah dan hilir menjadi titik yang paling terancam potensi banjir maupun longsor karena secara alami menjadi tempat berkumpulnya air dari daerah yang lebih tinggi. Faktanya, terjadi perubahan penggunaan lahan yang terjadi, salah satunya di Aceh Tamiang, dikombinasikan dengan hujan ekstrim menjadi akar terjadinya bencana yang parah. Banjir bandang histori gitu ya, dia pakai hujan yang hanya 65 sampai 111, itu sudah terjadi banjir bandang yang banyak gitu. Apalagi sekarang curah hujannya itu di Das Tamiang itu tercatat 314 kalau nggak salah. Jadi hampir 3 kali lipat dari yang disimulasi sama beliau, namanya Bu Cut Ajijah ya, dari Aceh. Jadi memang bencana yang sekarang itu kombinasi, karena memang hujannya juga ekstrim dan perubahan lahan juga terjadi. Hasil penelitian itu menunjukkan. Jadi tidak mungkin menyebut satu sisi. Kalau memang hujannya seperti ini dengan das yang baik-baik aja, mungkin bencananya tidak separah sekarang ini gitu. Tetapi ini hasil analisis spasial itu menunjukkan juga banyak das-das yang memang sudah berubah alih fungsi lahan, terutama kehilangan hutan. Di lain pihak, dugaan adanya deforestasi yang berlangsung dalam skala besar telah menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga air yang kian meluas dan merugikan. Di saat vegetasi menghilang, maka lanskap alam tidak dapat optimal dalam menjalankan perannya. Air tidak lagi dapat terserap, malah justru bergerak bebas di atas permukaan dengan arus yang begitu luar biasa derasnya. Padahal diketahui bersama bahwa hutan yang rimbun dapat diibaratkan sebagai spons alami yang menyerap air hujan ke dalam tanah. Pohon-pohon yang sedianya menjadi benteng alam diduga justru ikut terbawa air dalam bentuk gelondongan kayu. Akumulasi krisis lingkungan akibat kerusakan hutan memberikan dampak efek domino yang kemudian mengakibatkan kerusakan ekologis seperti sebagai sebuah penyakit yang sudah kronis. Jadi secara forensik memang bisa dilihat ya, bisa dibuktikan atau bisa diuji bahwa material kayu, batu yang segede-gede alaihim itu bisa turun, berarti masalahnya serius. Nah, tapi satu hal nih, karena masyarakat kan suka diberikan informasi yang juga susah ditangkap. Apa sih maksudnya? Contoh seperti tentang anomali cuaca. Ya. Yang penting sebetulnya untuk dijelaskan kenapa terjadi anomali, apa penyebabnya. Tentu penyebabnya itu harus dijelaskan adalah akibat akumulasi krisis lingkungan, rusaknya lingkungan, hutan yang berkurang. Contohnya ya, kalau hutan dia berkurang kan, satu melepaskan emisi karbon, untuk penyerapan emisi karbonnya juga nggak ada. Itulah yang kemudian disebut dengan akumulasi krisisnya, membentuk yang namanya anomali. Pemerintah pun mengaku bahwa banyak hutan di hulu sungai yang gundul akibat deforestasi. Pertama, dengan kondisi landscape tadi yang merupakan batuan muda yang belum kompak sekali, dengan kapasitas hujan yang cukup sangat tinggi dan lereng slope yang sangat curam, maka itu menjadi pemberat dari kejadian ini. Kejadian ini diperberat lagi dengan kondisi deforestasi kita. Tutupan hutan kita tidak merata pada di hulu, pada beberapa daerah seperti Das Batung Toru, bahkan ada di tengah dan hilir. Tentu dampak kemampuan menahan curah hujan ini sangat kurang. Indikasi bahwa kayu tersebut merupakan hasil pembersihan lahan yang ditinggalkan karena biaya transportasi yang mahal. Pemerintah saat ini tengah melakukan investigasi menyeluruh dan disarankan tidak hanya bersifat responsif dalam mengambil kebijakan seperti pencabutan izin perusahaan kehutanan. Rekomendasi penting yang dihasilkan adalah perlunya payung hukum bagi pengambil kebijakan untuk mengadopsi hasil penelitian ilmiah dalam program mitigasi bencana. Selain itu, pemerintah harus menata aliran air dan meminimalisir potensi longsor pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi guna menekan jumlah korban jiwa di masa depan. Dengan demikian, diharapkan bencana serupa dapat dihindari dan tak terulang lagi.